Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangat indah Allah perjumpakan kita di waktu duha ini, yang semoga Allah jadikan keberkahan dari perjumpaan kita, dari perjumpaan yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini di Musala Al-Amir bersama kajian rutin yang diadakan MT Mafaza dengan tema saat usia di atas 40 tahun. Saat usia di atas 40 tahun, tentunya manusia jangan lagi lalai. Juga tentunya manusia jangan lagi menyibukkan diri mereka yang himmahnya mereka adalah dunia. Begitu pula di antaranya saat usia seperti ini kita tidak terjebak dalam jebakan syaitan, di antaranya tentang urusan syahwat. Syahwat hubbul mal, cinta harta, hubbul jah, cinta kedudukan, atau yang paling banyak dialami di antaranya syahwat, yaitu syahwat urusan perut, urusan makan. Urusan dunia dan urusan kesehatan ini perlu diperhatikan. Ternyata makanan pun juga akan berdampak kepada iman. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, As-Suyuti, mereka membahas bahwasanya apa kaitan makanan dengan iman. Semakin kita banyak makan, semakin kita dengan syahwat syaitaniyah. Semakin kita banyak makan, sebagaimana disebutkan Muqayyim, akan dekatnya kita dengan kemaksiatan, dan akan dekatlah kita dengan beratnya organ tubuh kita untuk mendatangi semua ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini efeknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berapa banyak maksiat didatangi gara-gara makan sampai kenyang dan membiasakan diri makan berlebihan. Ini rahimahumullah, dan kita perlu tadabburi di usia seperti ini, usia yang organ kita sudah menurun fungsinya. Usia di saat organ kita fungsinya sudah turun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai para manusia, makanlah dari apa-apa yang di atas muka bumi ini dari halal dan thayyib, dan janganlah Anda mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi Anda. Di usia 40 ke atas, usia yang harusnya kita mawas diri, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurangi porsi dunia, menambah porsi akhirat. Tetapi setan menjebak diri kita. Setan menjebak diri kita di antaranya apa? Terkait dengan makanan. Padahal Allah sudah berfirman, Hai para manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini halal dan thayyib. Masih ada di atas usia 40 tahun mencoba mencicipi yang haram. Ima haram dari makanan yang haram, seperti binatang yang diharamkan, babi, atau binatang buas, ya, atau minuman yang haram seperti khamr atau narkoba, atau makanannya halal tapi dibeli dengan uang haram, uang hasil riba, uang hasil penipuan, uang hasil suap menyuap. Ya, ini termasuk apa? Mengikuti langkah syaitan.
Juga di antaranya di usia 40 tahun dijebak mereka oleh setan dengan apa? Sibuk dengan banyak makan, banyak minum. Padahal pencernaannya sudah lemah. 40 tahun usia puncak kita. Setelah itu organ mulai menurun lagi. Semua fisik menurun. Tapi apa? Kita dijebak oleh setan, justru kita banyak kuliner. Berapa banyak di atas usia 40 tahun justru banyak traveling, kebanyakan touring, kebanyakan nge-mall, pengen nyoba sini sana, perut diisi makanan. Ya, justru di atas usia 40 banyak mereka wisata ke luar negeri kafir, mencicipi ini dan itu, nggak peduli halal haram. Ini termasuk apa? Khutuwati syaitan. Ya, ini jebakan-jebakan setan. Wah, kita harusnya ketika usia seperti ini kurangi makan karena pencernaan kita sudah lemah, jantung sudah lemah, ya ginjal sudah lemah. Kurangi makan, ya kurangi aktivitas yang nggak bermanfaat di akhirat. Zuhud, bukan berarti zuhud itu pakai pakaian compang-camping, nggak pernah mandi, nggak pernah merapikan rambutnya. Bukan. Zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Traveling ke sana kemari nggak ada manfaatnya. Wah, kita dilarang oleh Nabi SAW safar, ya kecuali di antaranya 3 masjid ini: Masjid Aqsa, Masjid Haram Makkah, Madinah. Nah, wah ini habis waktu, habis umur, habis harta untuk perkara-perkara yang sia-sia, dan ketahuilah harta Anda pun akan dihisab. Pakaian Anda akan dihisab untuk apa dipakai. Umur Anda juga dihisab untuk apa dihabiskan. Juga termasuk kesehatan Anda akan dihisab. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian hari nanti kita akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk bukan hanya nikmat harta, nikmat sehat. Karena di padang mahsyar di antaranya yang ditanyai dari pertanyaan-pertanyaan, sekian banyak pertanyaan, salah satunya alam nusihha laka jisman, bukankah telah kujadikan bagi kalian tubuh yang sehat. Wa ini khutuwati syaitan, demikian setan menjebak. Ya, di atas usia 40 tahun dijebak dengan apa? Banyak makan, banyak minum juga. Selain makan haram, ya banyak makan, banyak minum. Banyak dari sisi kuantitas atau banyak dari sisi frekuensi, ya, atau banyak dari sisi makanan satu sifat. Kalau Anda di usia 40 ini yang pencernaan sudah lemah, Anda makan sering satu sifat, akan justru gampang sekali di tubuh yang sudah mulai lemah muncul penyakit yang sifatnya seperti makanan yang Anda sering konsumsi. Di atas usia 40 tahun pencernaan sudah mulai lemah. Ya, dari janin bayi naik pada puncaknya, idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan, kalau sudah umur ashudda, ada yang menafsirkan ashudda usia 18, ada yang menafsirkan usia 25, ada yang menafsirkan usia 33, wa balagha 40 sanatan, dan kalau sudah sampai usia 40, antara 18, 25 atau 33 tadi, proses ke 40 itu proses puncak-puncaknya kita kuat. Puncak-puncaknya mungkin kulit Anda betul-betul apa? Kulitnya kelihatan mungkin sempurna, mengkilat, mungkin rapat, gak ada keriput, ya, gak ada kering. Mungkin sebagus-bagus kulit Anda, sebagus-bagus Anda rambutnya. Makanya di usia-usia ini, usia-usia Anda mau menjerumuskan manusia dalam fitnah, diri Anda pada fitnah, atau Anda sibukkan diri Anda dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak kekuatan ini, di situ Anda menikah, di situ Anda mencari pasangan, di situ proses Anda hamil, di situ proses Anda mendidik anak. Usia 40 tahun ke atas mulai turun kekuatan. Tapi apa? Makan tambah gak dijaga, aktivitas gak dijaga. Usia 40 tahun ke atas pencernaan lama semuanya lemah. Justru 40 tahun ke atas sibuk begadang. Ya, di zaman sekarang sunnah yang sering ditinggalkan dan berat untuk dilakukan tidur di awal malam. Padahal usianya udah 40. Ya, banyak kaum wanita, bukan hanya wanita, kaum lelaki juga sibuk di zaman munculnya gadget. Ya, mereka kena virus-virus atau gangguan jiwa, katakan COD, bukan OCD, bukan obsessive compulsive disease, tapi apa? COD, bayar di tempat gitu.
Rahimahumullah jami'an, tidur di awal malam sudah jarang dilakukan. Masih malam, kalau sudah tidur di awal malam susah, dia bakal beraktivitas dan cari kegiatan. Rata-rata kegiatannya apa? Ngemil dan makan-makan. Padahal sudah lemah pencernaan. Di jam pencernaan istirahat, harusnya istirahatkan tubuh Anda, pencernaan Anda, jantung Anda diistirahatkan. Ya, istirahatnya jantung hanya istirahat sebagian, bukan istirahat total. Kalau istirahat total ya Allah yarham. Nah, ini lagi istirahat disibukkan makan. Ada yang ketika waktu istirahat disibukkan diantaranya dengan olahraga. Nasihat para ulama, selepas makan malam jalan 40 langkah atau 50 langkah atau 100 langkah. Ini gak bisa disebut kepada sunnah, tapi itu wasiat ulama. Untuk apa? Menyelesaikan pencernaan yang ada. Dan bukan diartikan olahraga. Turunkan makanan sisa, kemudian Anda istirahat. Adapun tidur siang, ya kalau kailulah atau kalau Anda makan, gak perlu kemudian langsung tidur, jadikan sesuatu yang kebiasaan tidak baik menurut para ulama. Ini terkhusus di malam hari yang tidurnya panjang. Nah, rahimahumullah jami'an, ketika sudah pencernaan lemah harusnya dijaga. Harusnya kita justru menjaga diri kita. Ketika pencernaan lemah, makan pagi juga demikian, jangan makan berat-berat. Nah, pagi sebelum kajian di Musola Al-Amir menunya Masya Allah, buryam masih mending buryam. Masih ada yang lebih berat, longsai, naik lagi, nasi uduk tambah ayam. Wah berat, masih ada yang pagi-pagi sudah cilok. Nah, ini makanan halal. Cuma yang terbaik Anda perhatikan, ketika pencernaan Anda sudah lemah, Anda harus bercermin pada kondisi tubuh Anda yang lemah. Jangan jadi manusia yang tertipu dengan dirinya sendiri, maghrur binafsi, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya masih 40 tahun, merasa dirinya rajin olahraga. Berapa banyak orang rajin olahraga tapi kolesterolnya tinggi, darahnya hitam, kekentalan darahnya tinggi, asam urat tinggi. Kenapa? Olahraga tapi nggak disandingin dengan teman-teman yang lain. Olahraga tapi dia tetap masih menghidupkan begadang sampai jam 1 malam. Olahraga tapi makannya remnya belum. Semua harus imbang semua. Olahraga tetap, pola makan tetap, istirahat tetap dijaga, pola pikir juga tetap dijaga. Nah, juga disertai ibadah. Ini semua ada merupakan sebab-sebab untuk menjaga kesehatan kita di usia 40 tahun ke atas. Rata-rata hadirin sini 40 tahun ke atas. Nah, subhanallah, di sini termasuk khutuwat syaitan di usia 40 tahun ke atas. Tadi disebutkan apa? Makan satu sifat, panas-panas atau dingin-dingin. Padahal pencernaan sudah lemah. Ya, setan menjebak diri Anda. Anda kebanyakan makan contoh ayamnya broiler lagi. Bayangkan, ayam ini usianya 40 hari sudah dipanen. Kemudian Anda makan nasi, panas ketemu panas. Kalau usia seperti ini Anda semakin tidak menjaga makanan Anda, gampang terjadi penyakit kalau Anda sering kombinasi satu sifat. Sampai Muhammad bin Mufil dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, asalnya makan panas ketemu panas itu mubah. Tapi kalau Anda terlalu sering, kata Ibnu Mufil, bisa menjadi hukumnya makruh, tidak disuka. Kenapa? Sama dengan menjerumuskan diri pada penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang sifatnya panas. Termasuk khutuwat syaitan, ya, termasuk jebakan syaitan ketika Anda sakit. Katakan Anda sakit, sering makan panas ketemu panas, muncul penyakit panas. Kita ambil contoh hipertensi, sifatnya panas. Ketika dia sifatnya panas, berarti pantangannya yang panas-panas. Hipertensi bukan hanya dikurangi garam saja, bukan, tapi kurangi semua makanan sifat panas. Nasi kurangin, kalau bisa di stop dulu sampai hipertensinya hilang. Ya, protein hewani panas dikurangin dulu atau kalau bisa di stop, itu the bestnya. Ayam, bebek, kambing, ya, kemudian onta, kelinci, kuda, kancil, ini sifatnya panas semua. Kemudian juga ikan asin, ini panas semua. Ya, burung merpati, ini sifatnya panas semua. Maka yang panas kalau bisa di stop itu the best. Kalau nggak bisa dikurangin aja.
ditambah pendinginnya. Jadi pantangannya yang panas-panas, ganti pendingin, itu sudah obat. Kita nggak usah ngomong herbal dulu, kita nggak usah ngomong obat kimia dulu, kita nggak usah ngomong terapi, ngomong makanan kita dulu. Kalau Anda punya masalah panas, stop yang panas-panas. Dari sifat makanan minuman, konsumsi dingin-dingin. Nasi diganti sagu. Sagu ini hampir sama dengan jumar. Jumar itu termasuk apa? Dalemannya pohon kurma. Wa kana Nabi SAW ya'kul jumar. Dan Nabi SAW pernah makan dalemannya kurma. Dalemannya itu seperti sagu, serbuk-serbuk sagu, dan sifatnya dingin, kata Ibnu Qayyim, mendinginkan tenggorokan, lambung, dan usus. Dan Nabi pernah makan jumar. Nah, penggantinya nasi, ganti dingin-dingin. Misalkan sagu, misalkan labu kuning, misalkan talbinah. Ya, lauk hewaninya ganti yang dingin-dingin. Contohnya putih telur, daging sapi, contohnya juga ikan daging putih. Kalau mau makan kambing, kambing yang masih menyusu, batibul atau balibul. Kalau Anda bilang susah, banyak di online. Ya, daging kambing yang masih menyusu. Kenapa? Beda sifat. Kambing yang masih menyusu sifatnya netral atau netral ke hangat. Ya, lain dengan kambing yang dewasa sifatnya kalau kambingnya domba panas lembab, kalau kambingnya Jawa, kambing Garut sifatnya panas kering. Dalam bahasa Arab namanya taste. Ya, subhanallah, kami percoba teorinya Ibnu Qayyim ini pada pasien yang biasanya ketika makan daging kambing dan dia punya darah tinggi, tensinya langsung naik 190. Ketika kita nasihatkan makan kambing muda, tensinya nggak naik. Al-ibrah bil haqa'iq wa laysa bi kathratil musammayat. Intinya yang diambil di sini hakikat. Hakikatnya apa? Sudah teruji coba. Gak usah banyak teori-teorian. Ternyata ucapan para ulama yang simpel ini bisa kita pakai. Anda lihat orang hipertensi, kalau pengen makan kambing, pilih kambing muda. Nah, ini contohnya rahmatullah jami'an. Begitu pula khutuwati syaitan, jebakan-jebakan setan. Kalau ada orang sakit, setan akan membisikkan kepada orang sakit untuk menerjang pantangannya. Ada yang sakit hipertensi, kencing manis, asam urat, ada yang kena stroke, ada yang kanker, tumor, ya, setan bakal membisikkan apa? Untuk mengkonsumsi pantangannya. Yang pantangannya itu kesukaan dia. Sampai segitu jebakan syaitan. Kalau Anda dijebak, akhirnya apa? Sakit tidak kunjung sembuh. Kesembuhan dari Allah, tapi ada sebab. Kata para ulama di masa silam, satu kebodohan. Manusia berobat dari penyakit tapi masih menjerumuskan dirinya pada sebab. Masuk akal nggak? Nah, contoh, saya ambil contoh. Ya, ada orang kena darah tinggi, berobat ke dokter, ke herbalis, ke terapis, berobat. Tapi dia masih menjerumuskan sebab-sebab darah tinggi. Ini berarti kebodohan. Seperti ada orang kena radang paru-paru, kemudian jantungnya mulai membengkak, bahkan indikasi bakal kena jantung koroner. Dokter memutuskan sebabnya karena rokok. Kemudian si pasien ini berobat ke dokter, dikasih antibiotik, dikasih obat melebarkan saluran nafas, misalkan untuk jantung koronernya, tapi tetap merokok. Bodoh apa enggak? Satu kebodohan. Contoh lagi, coba wabil misal yattadhihan maqal, itu misal Anda biar paham. Contoh, ada orang kena kanker. Kankernya lihat dulu, kanker gara-gara makanan, kanker gara-gara psikis, atau kanker gara-gara sihir, atau jin nasab. Ini ada kasus kami dapati ada kanker karena seorang wanita ini kena kanker tiroid. Kanker tiroid sampai yang kanan sudah diangkat, yang kiri disisakan. Dan kata dokternya, beberapa pekan depan mungkin sebelah kiri tiroid harus diangkat, tapi ibu resikonya bisa bisu. Dan suara ibu ini sekarang 20%. Kemudian usut di anamnesa. Anamnesa harus lengkap. Ya, anamnesa harus tanya lengkap. Mau anamnesa duniawi, mau anamnesa ukhrawi. Anamnesa duniawi tak tanya hobi makanannya apa. Memang hobi makanannya panas-panas. Kemudian gimana kondisi psikis dia? Ternyata dia temperamen. Kemudian ada masalah yang tersimpan padanya. Ternyata dominan kankernya bukan karena makanan,
makanan hanya pendukung, tapi ternyata faktor utama dari wanita ini adalah dendam pada suaminya. Nah, berarti obatnya ini yang diobatin. Kami dapati kasus yang lain, ada ibu-ibu kena kanker tiroid dan kanker rahim satu paket. Ustaz punya ustaz hampir sama. Setelah dia anamnesa ditanyakan dari pola makannya, ternyata pola makan gak terlalu parah. Kemudian kita tanya masalah psikisnya, apakah ibu punya dendam? Baru dia nangis. Dendam sama siapa, Bu? Dendam sama bapak. Udah berapa lama, Bu? 10 tahun. Baik, Bu, sekarang obatnya gak usah ngomong terapi yang mau saya lakukan, gak usah ngomong ini dulu. Gak usah tanya terapi apa, obatnya apa. Sebelum saya lanjutkan terapi, ibu pulang minta maaf sama bapak, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anamnesa harus ditegakkan lengkap. Kenapa dia sakit? Sakitnya karena apa? Makanan, psikis, dosa, sihir, jin nasab, dendam, kesedihan berlebihan. Ya, ini harus ditegakkan. Subhanallah, ibu-ibu ini akhirnya bilang bahwasanya dia nggak mau dioperasi, bakal bisu. Baik, berarti obatnya, seandainya ibu yang kena kanker tiroid ini diangkat, kemudian bisu, apakah akan dijamin nggak muncul kanker di tempat yang lain? Ada yang berani jamin? Bahkan dokter yang ditanya, dok, kalau saya diangkat sebelah kiri dan suara saya sisa 20%, saya diangkat, kemungkinan saya bisu, apakah nggak muncul kanker di tempat lain? Apakah selesai, dok? Saya nggak berani jamin, Bu. Kenapa demikian? Karena hakikat sebabnya apa? Apa hakikat sebabnya? Dendam. Dan satu kebodohan, dia melakukan operasi, diangkat semua tiroidnya, tapi hakikat sebabnya nggak diobatin. Paham maksudnya? Berarti hakikat yang diobati apa? Dendamnya. Kemudian melalui nasihat, karena nasihat itu juga termasuk ruqyah. Hati yang tadinya sempat kegembok, mental blocker, karena dendam kepada suaminya, buka gemboknya, nasihatin. Ibu ridho nggak dengan qadha dan qadar? Iya, kan saya ridho. Ibu tahu nggak? Ya, perbuatan ibu ini berarti durhaka pada suami. Iya, kan saya akui kan. Kemudian nasihatin terus, ya, bahwasanya surganya Anda ini suami Anda, gak jauh-jauh. Akhirnya terus setelah itu lanjut untuk apa? Dianjurkan menyibukkan diri dengan ibadah, membaca Al-Quran, ya, ridho dan qadha dan qadar, hindari makanan yang sifatnya panas, datangi makanan minuman sifatnya dingin, kendalikan emosi dengan apa? Apakah emosi dendam itu gak bisa diobatin? Gampang, simpel. Sibukkan baca Al-Quran plus artinya. Anda baca Al-Quran tapi Anda gak tahu artinya, bagaimana hati Anda bergetar? Bagaimana Anda mau nangis? Ya, rajulun yaqra Al-Quran walam yafham makna faka'annahu rajulun a'ma. Ada orang kalau baca Al-Quran gak paham maknanya, seperti orang buta. Nah, subhanallah, dengan izin Allah setelah 1,5 bulan, dan waktu itu kita deteksi, minta bantuan teman yang perempuan untuk memegang seluruh organ tubuhnya, semua kesakitan di belakang kepala, di mata, semua sakit, di bahu, di pahanya, di perutnya, di kakinya, semua ditekan dikit sakit. Itu menunjukkan apa? Stagnasi peredaran darah. Kalau stagnasi di mana-mana, tiroid sudah diangkat, bakal muncul kanker sekujur tubuhnya, banyak siap muncul. Kenapa? Sumbatannya banyak di mana-mana. Kalau ada sumbatan, disitulah darah terkumpul. Ketika darah terkumpul, stagnasi, maka sel jaringan setempat kelebihan nutrisi darah. Di situ bakal muncul apa? Benjolan, tumor, kanker. Teori sangat simpel. Obatnya apa? Bebaskan sumbatan ini. Dengan apa? Hilangkan dendam, konsumsi makanan minuman lawan dari sifat benjolan. Kalau benjolan panas, biasanya benjolannya lembek, tapi nyerinya hebat. Disebutkan Abu Hasan al-Baghdadi, ulama ahli pengobatan yang meninggal pada tahun 435 Hijriah. Kalau benjolan dingin, namanya dingin, benjolannya keras, tapi sakitnya nggak terlalu nyeri, sebagaimana benjolan panas. Kemudian konsumsi lawannya dingin-dingin. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah terapi hati, terapi gerakan untuk membebaskan sumbatan, kemudian pola makan,
dengan izin Allah setelah 1,5 bulan datanglah si sakit dan dia berkata, ya, wujud aslinya keluar. Apa? Suaranya menggelegar, kembali 100% balik. Kemudian bawa hasil lab, kata dokter, tidak perlu dioperasi lagi perut saya sebelah kiri. Nah, ini yang simple jadi susah. Kenapa? Karena Anda belum menemukan sebab. Demikian, setan akan menjebak seseorang ketika sakit. Pantangan-pantangannya bakal dibisikin. Orang kena kanker panas, ya, dia punya juga modelnya temperamen, dibisikin gampang marah. Urusan makan, dibisikin makanan panas-panas. Bukan hanya Anda, anak kecil, balita yang belum bisa pikir, bakal selalu apa? Dibisikin oleh setan untuk selalu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kita nggak usah bilang otak kanan, otak kiri dulu. Tapi apa? Setan juga menjebak mereka. Ya, makanya Anda harus jadi orang cerewet. Nah, makan minum pakai tangan kanan. Karena setan pakai tangan kiri makan minumnya. Jangan menyerupai syaitan. Nah, kenapa? Mereka bisikan. Ya, juga demikian kita harus tegas, bukan berarti memanjakan anak dengan mendiamkan anak. Nabi SAW ketika Umar bin Salamah ketika masih kecil makan kesana kemari, kemudian Rasulullah mengingatkan dia, ya ghulam, hei anak kecil, kul biyaminik, wa kul mimma yalik, samillah wa kul mimma yalik. Hei anak kecil, makan pakai tangan kanan kamu, makan baca bismillah, makan dari yang terdekat. Ini termasuk adab diajarkan Nabi SAW. Demikian jebakan syaitan. Ingat berikutnya faedah. Karena diantaranya kita juga ketahui dari apa? Dari tajrubah. Kalau Anda punya bapak ibu yang sudah lansia, bahkan usia 70 tahun, 80 tahun, lihat, ada di antara mereka dibikin lalai dari Allah. Sudah kakek nenek sibuk HP. Ada di antara mereka sibuk sampai was-was mikir harta warisan. Ada di antara mereka sampai sibuk mikir nanti matinya bagaimana. Berapa banyak kakek nenek semua pegelimu, badannya sakit semua. Ternyata apa? Gara-gara was-was dan takut berlebihan, gara-gara stresnya dia dibisikin sama setan, dijebak dengan apa? Takut dunia dan sebagainya. Sampai ujung-ujungnya perjuangan setan karim yang nempel pada kita semua, perjuangannya kapan? Ketika kita hendak meninggal, ketika kita hendak dijemput ajal kita. Apalagi ketika sakratul maut, dibisikkan sama setan untuk kita susah ngucapin syahadat, susah ngucapin la ilaha illallah. Makanya di antara ciri-ciri orang husnul khatimah, dahinya berkeringat. Kenapa? Juga perjuangan dia melawan setan karim. Makanya jangan ikuti langkah setan. Orang yang gampang mengikuti langkah setan sampai akhir hayatnya, ketika mau sakratul maut, dia susah mendatangi ketaatan Allah. Bahkan dibikin berat untuk mengucapin la ilaha illallah. Maqala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapin la ilaha illallah atau syahadat, maka dia masuk jannah. Orang harus dibikin was-was sama setan, bikin harta, mikir warisan, mikir anak, mikir cucu, mikir rumahnya nanti gimana. Ini ada orang tua ada yang seperti ini. Kalau Anda punya orang tua yang seperti ini, alihkan itu sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir, ajak dia kajian kalau mampu keluar. Ya, kalau enggak simak acara-acara televisi dengan acara kajian-kajian. Nah, ini perjuangan syaitan, dijebak. Ya, dijebak manusia oleh syaitan. Lihat Abu Talib akhir hayatnya, yang Nabi SAW disayangi Abu Talib, ya, sampai Abu Talib lebih sayang kepada keponakannya dibanding anaknya sendiri, yaitu Nabi SAW. Lebih sayang kepada Nabi daripada anak kandungnya. Dan Abu Talib lah yang membela kalau ada yang memusuhi Nabi SAW. Di akhir hayatnya sampai Nabi ingin mengajak dia mengucapkan syahadat, tapi setan dalam wujud manusia, siapa? Ya, Abu Lahab ini membisikkan kepada dia, apakah kamu gak enggan dengan kaummu? Demikian. Ini setan dalam wujud manusia, belum setannya dalam wujud jin. Oleh karena itu apa? Setan mempunyai langkah-langkah untuk menjebak kita, menjebak urusan kesehatan Anda, urusan agama Anda, sampai sakaratul maut pun dijebak. Nah,
Oleh karena itu maka mintalah apa? Sabar, kekokohan, agar kita tidak gampang mengikuti langkah-langkah setan. Makanya ada doa dalam riwayat Imam Al-Bukhari, doa yang dilupakan banyak kaum muslimin muslimat. Ya, Anda baca doa ini sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi SAW. Ya, doa apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawafani ghayra maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Hafal PR ini. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah untuk gampang mendatangi kebaikan, biar gak terjebak dengan bisikan setan, gampang mendatangi maksiat. Dan aku mohon kepadamu ya Allah untuk gampang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Aku berharap Engkau merahmatiku ya Allah, mengampuni aku ya Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Dan mudahkan aku untuk mencintai orang-orang miskin. Orang miskin di sini maksudnya orang yang rendah hati. Anda kaya, banyak duit, tapi kalau rendah hati, Anda termasuk orang miskin yang hatinya tawadhu. Sampai Nabi SAW juga berdoa, ya Allah bangkitkan aku bersama zumratul masakin. Ya, zumratul masakin, bersama orang-orang miskin. Orang miskin maksudnya orang-orang tawadhu, rendah hati. Dan orang kaya hisabnya memang lebih banyak dibandingkan orang miskin. Tapi kalau orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin. Orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Kenapa? Orang miskin sabar untuk diri dia sendiri. Orang kaya bersyukur kekayaan dia dimanfaatkan untuk Islam dan muslimin. Lebih luas manfaatnya. Farahmanakumullah jami'an. Fa ini langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Ada doa ini manfaatnya banyak. Ya, kita ulang lagi. Allahumma inni, kita bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sembilan kali. Ya. Coba mananya indah banget. Indah banget. Anda surat Al-Ahqaf sudah dihafal belum? Ayat 15. Udah semua ya insyaallah ya. Al-Ahqaf ayat 15 sudah dihafal semua. Kalau sudah sampai 40 tahun nih, doa ini bukan dibaca sekali seumur hidup. Usia 40 bukan, sering-sering baca doa ini biar ingat kita. Kemudian PR berikutnya hadis tadi. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'al khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk bisa gampang mendatangi kemudahan, ketaatan kepadamu. Wa tarkal munkarat, dan gampang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan kemungkaran. Ya. Wa hubbal masakin, dan untuk bisa mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang tawadhu. Ya. Wa antaghfirani, dan engkau ampuni aku ya Allah. Wa tarhamani, dan engkau rahmati aku ya Allah. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairal maftunin. Kalau memang engkau memberikan fitnah kepada kaum ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku bukan menjadi orang yang terfitnah, terjerumus dalam fitnah. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairal maftunin wa as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kecintaanmu kepadaku ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu untuk bisa mencintaiku. Nah ini Bapak. Ya. Jadi kalau Anda termasuk orang yang mencintai Allah, agar mereka mencintai Allah juga mencintai kita. Ini sebab Anda dicintai orang banyak. Hanya doa ini. Jangan jadi orang yang banyak dibenci manusia. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku minta kepadamu ya Allah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Nah, ini diantaranya rahmatullah
jami'an, ya, agar kita juga tidak gampang terjatuh dalam jebakan syaitan. Rahimahumullah jami'an, satu ayat yang betul-betul terang-terangan menyebut angka 40, ya surat ini Al-Ahqaf ayat 15. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang sudah hafal angkat tangan ayat ini. Angkat tangan. Udah gak usah banyak-banyak, kalau saya ini langsung doanya aja. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Angkat tangan. Masya Allah, masih sedikit banget. Ya, harus dihafal. PR, 2 PR. 1 ayat, 1 hadis. 1 ayat doa Anda. Jangan sampai usia 40 tahun lebih nggak hafal ayat ini. Kemudian ada apa? Doa ketika Anda sholat. Di sini Anda perhatikan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa kaitan wasiat sama usia 40? Kaitannya, kalau Anda di usia seperti ini, jangan lagi meremehkan birrul walidain. Jangan lagi. Ya, diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingetin apa? Mereka ini yang hamil. Kita dulu ada di dalam perutnya, dalam keadaan ibu kita nggak suka, sakit, sampai ketika melahirkan pun sakit. Ya, kemudian ketika menggendong dia, kemudian menyusuinya sampai menyapihnya, itu perjuangan berat. Ya, totalnya apa? 30 bulan. Dia dalam keadaan berat. Kita diingetin, ya, diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada yang bilang ke ibunya, "Uff, aduh bapak ini, aduh ibu ini." Jangan. Hanya uff aja, jangan. Kadang sebagian kaum wanita kalau ngopi, ngobrol sama temannya, kata-katanya dijaga. Ngopi ngomongnya halus, chatting sama teman akrabnya ngomongnya halus. Ya, kalau temannya, masya Allah, temannya belum datang disediain meja, dipesenin kopinya apa, makanannya apa, ajaib. Tapi dia nggak bisa kadang melakukan hal ini kepada ibunya. Kalau ibunya menasihatkan dia, "Ibu, pendapat ibu ini selalu menyelisih saya." Subhanallah. Coba kalau temannya bilang kayak gitu, nggak pernah bilang ke temannya, "Pendapatmu kenapa sih kayak gini terus?" Enggak. Dia selalu menjaga lisannya untuk temannya. Tapi untuk ibunya enggak, berat. Makanya diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini jangan lagi kayak gitu. Ya, diingetin, kita balagha asyudda, setelah diingetin oleh Allah, 30 bulan ibu kita capek. Dari hamil, mengandung, lahiran sampai nyusui, capek. Kemudian apa diingetin oleh Allah? Kalau sudah sampai balagha asyudda, asyudda tadi apa? Ada yang mengatakan usia 18, ada yang mengatakan usia 25, ada yang mengatakan usia 33. Wa balagha, waw di sini yufidu al-mughayarah. Artinya huruf waw di situ ada proses. Proses dari kita 18, 25, 33 tadi, proses ke 40 itu betul-betul kita paling perfectnya. Yang perempuan cantik, yang laki-laki cakep, yang kulitnya halus, yang pencernaannya kuat, fisiknya kuat, rambutnya masih utuh, jarang yang beruban, kulitnya belum ada keriput-keriputnya, matanya belum ada keriputnya. Ya, nah itu kuat-kuatnya. Makanya ketika usia ini diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia-usia seperti ini kita sedang kuat, malah kita meremehkan yang penting. Apa? Birrul walidain. Ya, birrul walidain. Ya. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Qal. Ini doa. Doa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabb,
Auzi'ni an ashkura ni'matak. Jadikan aku orang yang orang yang banyak mensyukuri nikmatmu yang melimpah ruah. Ya, dada kita dipenuhi rasa syukur. Coba, di antara kita ada nggak bersyukur? Usia 40 tahun nggak bersyukur. Punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua, punya mertua, nggak disyukuri. Harta, gaji, nggak disyukuri. Kalau kita nggak bersyukur, apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, aku akan berikan kepada kalian siksaan yang pedih. Gara-gara nggak bersyukur dengan dirinya, hartanya, suaminya, anaknya, mertuanya, bapak ibunya, akhirnya apa? Dibikin rumah tangga itu retak. Bermula dari apa? Gak pernah syukur. Dikasih suami keluh kesah. Ya, hamil kemudian apa? Ngidam dan sebagainya. Udah keluh kesah semua isinya. Ketika mau lahiran suaminya ditampar. Kamu gak tahu rasanya sakit sebagai istri. Ada seperti itu. Suaminya ditendang. Pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mau lahiran suaminya ditendang. Suaminya dicela dimaki. Hati-hati. Ini gak bersyukur. Ketika Anda sakit kayak apapun, dari sakit ringan hanya demam sampai sakit berat, jangan keluh kesah. Ketika Anda gak banyak keluh kesah, urusan Anda ketika sakit dipermudah oleh Allah, segera diangkat penyakitnya. Tadabburi hadits al-Qudsi. Ketika Allah berkata, disebutkan Abu Hurairah dari Nabi SAW, riwayat Al-Hakim disahkan Syalbani, idza talaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila 'awadihi. Kalau aku kasih cobaan kepada hambaku yang mukmin, aku kasih cobaan hambaku mukmin. Lihat, Allah bilangnya apa? Mukmin, nggak bilang muslim. Kalau muslim apa? Identik dengan banyak maksiat. Muslim tapi nggak sholat. Muslim tapi mabuk. Muslim makan uang riba. Muslim zina. Muslim ngentengin urusan haji dan umrah. Muslim ya, dia akhlaknya akhlak yang bengis, namanya muslim. Tapi kalau mukmin derajatnya lebih tinggi. Kalau aku coba kepada hambaku yang mukmin di atas sekedar Islam, kemudian dia tidak mengeluhkan sakitnya, tidak mengeluhkan cobaan dari Allah ini, ya, kepada orang yang menjenguknya. Ada orang sakit, misalkan jamaah Al-Amir di sini, Mushola Al-Amir, ada yang sakit ditengok sama jamaah Mushola Al-Amir. Habis kajian ditengok, hari Jumat tengok. Oh Bu, Masya Allah, lama gak kelihatan Bu. Ya, di acara-acara gak kelihatan, di masjid gak kelihatan, rukun tetangga acara gak kelihatan, kemana aja. Sakit di 2 pekan, dipegang. Ya Allah Bu, sakitnya panas banget. Iya, panas, tapi ini terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Bu, berarti dagangannya Ibu tutup. Semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dipancing untuk keluh kesah sama si penjenguknya. Ini penjenguknya gak punya adab. Harusnya dikasih hiburan, tasliah. Semoga Allah ganti dengan lebih baik. Ibu lekas sembuh, dosa-dosa semua dihapusin. Ini sakitnya Ibu menunjukkan Allah cinta sama Ibu. Ini gak diprovokasi biar mencela takdir Allah, mencela penyakitnya. Dan si sakit gak keluh kesah, diam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Atlaqtuhu min nisari, aku akan bebaskan dia dari tahananku. Dalam hadis ini sirahnya waktu itu sakit demam. Aku akan bebaskan dia dari tahananku yang sakit demam. Ay faqattu min isari, aku bebaskan dia. Setelah itu Allah berkata apa? Setelah dibebaskan dari penyakitnya gara-gara gak banyak keluh kesah. Wa abdaltuhu lahman khairan min lahmi. Kemudian aku ganti daging dia sekarang lebih baik daripada daging sebelum sakit. Anda ketika hamil, Anda keluh kesah akan mengurangi pahala Anda. Ya, dibilang ini gara-gara kamu Mas menghamili diriku. Lagi urusan nikah kok. Dia nggak banyak keluh kesah. Subhanallah. Kemudian Allah ganti daging dia ketika sakit, dia demam. Daging dia ganti dengan daging yang lebih baik. Kenapa? Ketika dia sakit, daging dia penuh dengan racun, kelembapan, sumbatan, jamur, bakteri, virus. Ketika demam digodok,
dihilangkan kelembapan, pori-pori kulit dibuka, dikeluarin racun-racun. Subhanallah. Gak akan ada ceritanya kita mencela penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuang tuh semua. Kita gak nafsu makan, lidah kita pahit. Biar apa? Biar makanan yang ada jangan dipaksa untuk makan. Makanya bukan termasuk bimbingan yang baik orang sakit dipaksa makan. Nah, selama ini Anda mungkin diajari medsos, kalau sakit banyak makan. Jangankan sakit, ketika kita sehat, kita ini nggak boleh memaksakan diri kita dengan makanan yang kita nggak suka. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW dari Maimunah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi dihidangkan daging kadrun, kadal Arab, kadal gurun, gob. Nabi nggak mau makan, tapi Nabi mempersilahkan para sahabatnya makan. Menunjukkan halal apa enggak? Tapi biawak haram. Biawak termasuk ya, dia makan bangkai, makan ular, makan tikus, dan ciri-ciri hewan yang diharamkan. Tapi manusia, netizen pada nggak terima. Ya, mana dalilnya? Kenapa? Mereka mengartikan apa? Lahmud dhab dengan biawak, padahal beda. Daging kadal Arab, makanannya serangga, makanannya sebagian tanaman. Dia nggak makan daging seperti biawak. Nah, rahmani wa rahmatullah, jangan main ini diantaranya. Ketika sakit juga jangan dipaksa makan. Jangankan manusia, hewan-hewan aja kalau sakit nggak mau makan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, ritme dari Allah Subhanahu wa taala, bioritme. Lihat ayam, bebek, anjing, kucing, burung merpati, ayam, ular sekalipun ketika sakit nggak ada makan. Ketika anak Anda sakit, jangan dipaksa makan. Suami Anda sakit dipaksa makan. Mas, ayo mas, makan yang banyak mas. Kalau kamu sakit kayak gini terus mas, bulanan kita bakal turun mas. Ini istri punya dunia terus, ini suami udah sakit dijadikan mesin ATM. Ya. Yang istrinya gitu sakit, suaminya, Dek, aku udah beliin, sayangku, beliin makanan ketika malam pertama, terenak kamu. Kalau kamu sakit gimana? Istriku cuma satu. Alhasil ini semua salah semua. Kalau ada orang sakit, jangan dipaksa makan. Apakah disuruh puasa? Gak boleh puasa. Bukan berarti puasa, tapi apa? Makanlah, gak usah terlalu banyak. Makan jangan terlalu sering. Makanan itu jadikan obat bagi dia. Dan hindari pantangannya. Contoh, kalau orang kena tipes sifatnya dingin lembab, bikinkan makanan untuk orang tipes, misalkan sop ayam jago, minumannya jahe merah, propolis, misalkan kustu indi. Jadikan lawannya sebagai obat. Fa'inna rahmanirrahimullah, jangan barakallahu. Kita diingetin dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini untuk kita apa? Banyak bersyukur. Makanya ketika hamil pun jangan keluh kesah. Ketika Anda hamil nanti ada proses apa? Ketuban pecah. Ya. Kemudian itu semua dari Allah, semua penuh dengan hikmah. Termasuk berikutnya, darah Anda diganti darah yang lebih baik. Coba kalau ada wanita subur tapi gak haid, darahnya gak dibuang, padahal subur. Ya. Kalau ada wanita rahimnya panas, biasanya haidnya sampai lebih dari 14 hari. Ciri-ciri rahim panas, permisi, lawan hidupnya, pasangannya yang halal, ketika hubungan suami istri permisi akan merasakan rahimnya panas banget. Kemudian darahnya encer dan berkepanjangan haidnya, ya, dan disertai nyeri. Nah, kalau sudah rahim panas, biasanya apa? Dinding rahim bakal tipis. Kalau memang bisa hamil, potensi terjadi keguguran. Nah, kemudian ada rahim dingin, ada rahim lembab, ada rahim kering. Rahim kalau dingin, ya, ketika suaminya hubungan suami istri sama, akan dirasakan dingin banget. Kemudian haidnya hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Berikutnya ngeflek. Ya. Kemudian ada rahimnya sifatnya lembab. Ciri-ciri rahim lembab sering keputihan. Makanya nenek moyang kita sering berwasiat, jangan banyak timun nanti becek. Itu kata-kata hikmah dari nenek kita. Wah, kemudian rahim kering. Ciri-ciri rahim kering apa? Ketika hubungan suami istri bakal cairan nggak didapati, permisi akramakumullah, dari apa? Kelenjar Bartolini yang mengeluarkan cairan pelicin dari alat vital wanita ini nggak keluar. Kering semua, rahimnya kering.
Dan setelah hubungan suami istri, si wanita akan mengalami kesakitan karena banyak perlecetan. Orang yang rahim kering sering pada siapa? Orang yang stres, sedih berlebihan. Rahim panas siapa? Orang yang temperamen. Makanannya panas-panas, udah ngamukan, makanannya rendang. Kalau makan bakso sambelnya 10 sendok, minumannya jahe merah sama kopi. Nah, kasihanilah suami dan anak. Ya. Nah, ini sebagai bahan tadabbur, ya. Hanya sebagai bahan tadabbur. Makanya Pak, banyak bersyukur. Sakit yang Anda rasakan itu sebenarnya alarm Anda sedang nggak benar. Anda sedang nggak sehat. Dan ketika ada sakit, itu dari Allah. Dibersihkan tubuh Anda, diingetin untuk Anda memperbaiki lifestyle Anda, pola pikir Anda, gaya hidup Anda, pola makan Anda, jauhi dosa-dosa. Kenapa? Banyak penyakit juga disebabkan karena dosa. Ya, makanya hilangkan sebab. Kalau sebabnya dosa, makanya diobati dosanya. Contoh, kita flashback dari kajian yang awal tadi. Ada penyakit tadi karena dendam, ya, karena makanan. Kali ini karena dosa. Contoh, kami dapatkan ada kasus ibu-ibu gula darahnya 500. Anaknya yang satunya autis hiperaktif, yang satunya autoimun. Sudah berobat ke dokter, sudah berobat ke terapis, herbalis, bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Ingat, kalau ada penyakit tidak sembuh-sembuh, Anda harus segera tegakkan diagnosa lain. Ada diagnosa, mungkin diagnosa sebelumnya nggak pas. Diagnosa dari anamnesa duniawi, kita geser anamnesa ukhrawi. Ya, perlu different diagnosis, suspek diagnosis yang lain. Ya, di antaranya Anda perlu tanya kadang, Bu, Anda sakit sudah lama. Harusnya ingat hadis Nabi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi'idznillah. Kalau sudah penyakit sama obat udah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Kenapa nggak sembuh? Berarti diagnosa ada yang salah, anamnesanya ada yang kurang. Harusnya dipasang tambah data anamnesa. Bu, suami Anda kerja apa? Suami saya kerja di bisnis ribawi. Ketemu. Berarti diagnosanya diagnosa ukhrawi. Gara-gara dosa dia, ini anak istrinya dari suami ini, anak-anaknya sakit tidak kunjung sembuh. Belum suaminya. Nah, dia berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Berarti ada yang perlu ditegakkan yang lainnya. Berarti dia belum mengobati apa? Belum mengobati apa? Sebab. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kita zala sabab, zala musabab. Kalau sebab sudah hilang, akibat hilang. Kencing manis, autis, autoimun, itu sebab apa efek gejala akibat? Ini cuma 2 pertanyaan. Dia sakitnya ini kencing manis, autis, hiperaktif, dan autoimun, ini efek gejala akibat atau termasuk sebab? Efek. Kalau Anda konsen mengobati efek gejala akibat, bakal muncul mungkin penyakit lain. Kenapa? Karena sebabnya belum hilang. Berarti cara mengobati penyakit dia apa? Hentikan makan uang riba. Sebab. Nah, demikian tadi ada yang kena kanker tiroid, kanker rahim. Penyebabnya apa tadi? Dendam sama siapa? Suami dendam sama orang tua. Nah, memang masalah hati, masalah psikis, tapi kaitannya sama dosa. Nah, ada penyakit yang dimunculkan gara-gara dosa. Nah, jangan dipikir dosa kita itu, ya kalau kita berdosa pasti dikasih efek langsung sama Allah. Belum tentu. Ada yang seperti kasus wanita ini kasih efek langsung. Kenapa? Karena memang makan bertahun-tahun riba. Ada yang efeknya nanti, ada yang efek langsung. Itu atas kehendak Allah, masyiatullah. Ada riwayat Imam Ahmad disebutkan ada seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Sirin dengan sanad yang sahih. Dia berkata, inni la a'rifu ghamman usibtu illa bidhanbi fa'altuhu qabla 40 sanatan. Aku tidak mengetahui gundah gulana di dalam hatiku yang kurasa kecuali karena dosa yang kulakukan 40 tahun lalu. Kadang Allah memunculkan efek penyakit, termasuk walau sedih, atau penyakit ringan, dendam, pusing,
atau penyakit beratnya. Ya, kapan? Beberapa tahun kemudian yang kita sudah lupa. Makanya jangan pernah nyentengin maksiat. Karena apa? Maksiat, Anda kepingin apa enggak kepingin, Anda ridho apa enggak, Anda tahu apa enggak tahu, mau nyengaja apa enggak sengaja, Allah akan berikan efek. Di antaranya penyakit, malapetaka. Makanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini, ya Rabbi auzi'ni ala syukra ni'matak. Ya, jadikan dada ini lebar untuk menjadikan apa? Syukur atas nikmat Allah. Kalau nggak bersyukur akan diganti menjadi apa? Azab yang pedih. Ketika Anda sakit, Anda hamil, Anda ngelahirin, semua Anda syukur terus. Jangan keluh kesah. Ketika Anda syukur, hati itu enteng, dapat taufik dari Allah untuk menjalani segala sesuatu itu ringan. Ya, kemudian Allah ganti setelah dagingnya diganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya, dari sebelum dia sakit. Ya, kemudian darahnya juga demikian, diganti dengan darah yang lebih baik dari sebelum dia sakit. Ketika kita sakit gak nafsu makan, ketika demam, ketika lidah pahit, saat itu kita gak banyak makan, darah kita jadi encer, leukosit justru naik, oksigen semakin tinggi di dalam darah. Darah dengan encer nyebar ke seluruh tubuh, nutrisi semakin baik, gak banyak kelembapan. Ketika leukosit tinggi, virus bakteri dibantai melalui sel darah putih. Makanya selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita yang harusnya hamil, dia gak hamil, ya dia misalkan gak hamil, berarti dia gak subur. Kalau dia gak subur, itu alarm ada sesuatu. Hamil gak hamil atas izin Allah, tapi ada sebab. Ada orang gak hamil gara-gara pola makannya ngaco, hormon kacau, hormon glanding di pembuluh darah, semua organnya kacau. Kata Suyuti, kalau darah itu baik, air mani bakal baik. Kalau darah itu kotor, maka air mani akan rusak dan saat itu dia gak subur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berwasiat, darah itu tergantung makanan Anda. Juga masih tergantung pada masalah psikis. Ya. Kemudian ada yang bertahun-tahun gak haid padahal usia subur, ini juga gak wajar. Ada yang ketika haid mesti nyeri, ini gak wajar. Allah jadikan Anda haid itu gak nyeri, gak menyiksa diri Anda. Kalau Anda mengalami nyeri sebelum atau sesudahnya, maka ada ketidakwajaran. Itu alarm diri Anda sedang gak normal, Anda sedang tidak baik-baik saja. Nah ini ya diantaranya. Makanya apa? Kita bersyukur dari nikmat Allah. Kalau kita mengkufuri nikmat Allah, dapat suami, dapat anak, dapat harta, mertua seperti orang tua seperti kita nggak bersyukur, Allah kasih adab yang pedih. Di antaranya apa? Retaknya rumah tangga, bisa dimunculkan penyakit. Makan dari rezeki Allah, tapi banyak keluh kesah, dikasih penyakit. Kenapa? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Padahal ya setelah kita makan, setelah kita minum, harusnya apa? Allah perintah apa? Kita diperintah apa oleh Allah? Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah Anda diperintah makan minum yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib, Allah perintah Anda bersyukurlah kepada Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda betul-betul orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Kalau Anda bukan termasuk orang yang ibadah hanya kepada Allah, Anda bukan termasuk orang yang bertauhid, udah gak usah syukur sama Allah. Allah gak perlu syukur Anda. Tapi Anda lah yang perlu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang bertauhid, Anda termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini diantaranya. Makanya apa? Banyak bersyukur. Kemudian apa? An ashkura ni'mataka allati 'an'amta 'alai wa 'ala walidai wa 'ala amala salihan tarda. Di usia seperti ini Anda hendaknya mendatangi amalan saleh. Jangan usia 40 tahun sibuk dunia, sibuk dandan di hadapan suami, sibuk silahkan. Tapi kalau sibuk di luar dandan, ini nggak boleh. Naasnya juga sebagian wanita, ya dandan untuk keluar, cantik. Di dalam rumah nggak pernah dandan, bau keteknya ngeri. Ya. Wah subhanallah, pakaiannya compang-camping, ya kasur nggak dibersihin dan seterusnya. Tapi ketika keluar dandan. Di dalam rumah suka bentak suami,
padahal dia ngasih nafkah. Di luar membelanjakan uang yang dikasih suami, belanja ke toko emas, suaranya diperduin biar dapat diskon. Nah ini alhamdulillah, jamaah barakallahu fikum, ini karena penyakit hati. Ya, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya beramal soleh, amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan soleh yang mendatangi syarat-syaratnya. Apa? Ikhlas dan ittiba. Harus syarat mutlak. Di usia 40 tahun jangan menjadi orang yang bodoh, nggak tahu syarat diterima amalan. Di atas usia 40 tahun sibuk maksiat, sibuk dunia, sibuk ghibah, sibuk namimah. Ya. Nah, kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Dan apa? Doa agar kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita dan anak turunan kita, anak kita, cucu kita. Kenapa? Usia 40 tahun sebagian dari kita sudah ada yang punya cucu. Kenapa? Minta agar diperbaiki. Ya, minta agar diperbaiki. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang dunia seperti hutan belantara. Keluar dari rumah, serigala siap menerkam. Ya, baik orang jahat ataupun syubhat dan syahwat. Kalau kita nggak bentengi anak kita nggak berdoa kepada Allah agar anak kita diselamatkan, banyak sekali anak-anak kita, nasallallahu alaihi wasallam, ya, yang termakan fitnah dunia. Nah, anak zaman sekarang mondok saja, mondok itu dipaksa orang tua, bukan dari hati. Jadi ngafal Al-Quran berat, ngafal Al-Quran sampai rumah nggak diamalin. Di pondok pakai hijab, pakai kaos kaki, sampai rumah mau keluar nggak pakai kaos kaki, nggak pakai hijab. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena paksaan orang tua. Makanya doa sama Allah biar anak kita diselamatin. Nah, Masruq rahimahullah berkata, "Idza balagta al-arba'in fakhudh hidrak." Kalau Anda sudah sampai usia 40 tahun, maka ambillah kehati-hatian Anda. Diri Anda juga anak cucu Anda. Adapun di sana ada hadis Nabi SAW, ya, tapi hadis ini tidaklah sahih. Di antaranya sebagai bahan tadabbur saja, biar kita tahu saja, dari Ibnu Abbas, "Man ata alaihi 40 sanatan falam yaghlib khairuhu syarra falyatajahhaz ila an-nar." Barang siapa yang sudah sampai usia 40 tahun dan kebaikan dia tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Hadisnya lemah, nggak bisa jadi dalil yang benar. Tadi ayat dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Juga di antaranya ada satu hadis yang lainnya. Hadis ini juga lemah, ya. Hadis ini juga lemah. Di antara disebutkan yang lafadznya al-abd al-muslim idza balagha 40 sanatan, seorang muslim kalau sampai di usia 40 tahun, khaffafallahu ta'ala hisabahu, Allah akan ringankan hisabnya dia. Wa idza balagha 60 sanatan razaqahullahu ta'ala al-inabah, kalau dia sampai usia 60 tahun, Allah akan berikan rezeki dia berupa taubat. Wa idza balagha 70 sanatan ahabbahu ahlus sama. Ya, kalau sudah sampai usia 70 tahun, Allah akan jadikan dia penghuni langit, mencintai dia. Wa idza balagha 80 sanatan tsabbata Allah taala hasanati. Kalau dia sampai usia 80 tahun, Allah akan kokohkan dia, tetapkan bagi dia kebaikan-kebaikannya, dan wa mahasaiati, dan Allah hapus dosa-dosanya. Wa idza balagha 90 sanatan ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau sudah sampai usia 90 tahun, Allah akan gugurkan dosa-dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Wa syafa'allahu ta'ala fi ahli baiti. Allah akan jadikan untuk dia syafaat. Dan wa kataba as-sama ya asirallahu fi ardhi. Ya. Pada sini hadis ini hadis lemah juga. Kami sengaja sebutkan karena apa? Terkait dengan angka 40. Ya, di sana juga ada hadis riwayat al-Mustaghfiri, tapi hadisnya palsu. Yang bunyinya,
Hadis tersebut wa idza balagha 40 sanatan fil Islam waqahu Allah taala al-bala' ats-tsalatsa al-junun, al-judam, al-baras. Kalau ada orang sudah sampai usia 40 tahun dalam Islam, Allah akan jaga dia dari bala, cobaan, dari 3 penyakit apa? Al-junun, gila, al-judam, kusta, al-baras, penyakit belang. Tapi hadis ini palsu. Alhasil, akhir yang ingin kami sampaikan di sini, di usia 40 tahun Anda harus mawas diri dari apa? Urusan agama Anda dan urusan kesehatan Anda. Kenapa? Karena akan semakin menjadikan ini lebih menjadi perhatian. Sebagaimana dikatakan seorang ulama salaf tadi, yaitu dari Masruq rahimahullah ta'ala, idza balagta al-arba'in fakhudh hadhar. Kalau sampai sudah usia 40 tahun, ambillah kehati-hatian Anda. Apa? Hati-hati jangan gampang terjatuh dosa. Hati-hati dari perintah Allah jangan dilalaikan. Hati-hati urusan kesehatan Anda. Yang sudah lemah semua organ tubuh kita, hati-hati jangan sembarangan apa? Mengkonsumsi makanan, salah makan akan menjerumuskan diri kita semakin lemah, sehingga apa? Sulit mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hati-hati istirahatnya. Ya, hati-hati pola pikirnya. Tidur itu apa? Sehat itu apa? Enak makan, enak perasaan, enak tidur, enak ibadah. Itu hakikatnya sehat. Nah, kalau Anda makan sebelum makan minum obat sakit mah berarti tidak sehat. Setelah makan minum obat darah tinggi, mengincar darah, berarti tidak sehat. Kalau sebelum tidur minum obat penenang, berarti tidak sehat. Kalau ketika tidur bangun terus untuk pipis, Anda nggak sehat, sedang stres, banyak pikiran. Ya, kalau Anda dendam, memenuhi dendam sedih berlebihan, berarti Anda nggak sehat. Kalau Anda ibadah dibikin susah, berarti Anda nggak sehat. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin selanjutnya ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Suami anak ini cari nafkahnya di kerjanya malam, Ustaz. Jadi mengikuti jam waktu negara lain dari sore sampai ke malam. Anak pengen minta tipsnya bagaimana cara tidur sama pola makan itu yang baik, Ustaz. Jadi kadang-kadang itu kalau malam itu karena dia gak usah makan malam, tapi kadang karena dia bekerjanya sampai larut jam 1 sampai jam 2, kadang suka terasa kelaparan gitu. Karena tuh kalau malam tuh udah gak usah makan. Mau anak minta tolong diberikan tips yang baik untuk pola tidurnya dan pola makannya gimana, Ustaz? Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Kerjanya di mana? Di rumah, desain grafis. Oh, di negeri kita lagi kan? Iya. Cuman jamnya itu dari Seringnya malam. sore sampai setengah malam, Ustaz. Nah, alhasil Allah menciptakan diri kita, menciptakan tubuh kita, dan ibadah, kalau Anda perhatikan ibadah yang Allah jadikan syariat untuk kita, itu sangat lengkap dengan hikmah, diantaranya hikmah sehat. Dari sholat malam ada hikmahnya, bagus untuk tiroid kita, bagus untuk kondisi psikis kita. Dari sholat fajar juga demikian, ada hikmahnya. Ya, Anda lihat juga dari puasa, terkait puasa, selain sholat puasa. Ya, di antaranya terkait puasa, Anda juga perhatikan seringnya Nabi SAW ketika sahur seringnya kurma. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, "Masuhurul mu'min tamar." Sering artinya sahurnya seorang mukmin kurma. Di sini juga harusnya kita ambil contoh. Ketika sahur jangan sahur yang berat-berat. Boleh Anda sahur nasi, daging boleh, tapi the bestnya yang ringan saja. Ternyata hikmahnya apa? Di jam-jam itu jam tubuh kita mencuci racun, dan jam tubuh kita belum siap untuk mencerna makanan berat. Dan ketika perut kosong, yang paling bagus, yang manis dan yang paling bagus diantaranya adalah kurma.
Nah, kadang ada orang alergi dengan istilah Arab, sehingga kalau dengar nama kurma, nama onta, ya mereka kadang langsung benci. Di sini ada hikmah. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya kurma selain baik untuk Anda ketika perut kosong, baik untuk liver dan limpa Anda, dan dia juga baik untuk ruh hati kita. Ya. Ini rahimahullah. Kemudian lihat makan paginya, ada hadis terkait kurma ajwa. Wantasab habisah itu mengatakan ajwa lam yadurruhu fi dzalika al-yawm as-sihr wal sum. Barang siapa makan kurma ajwa di pagi harinya. Pagi hari maksudnya apa? Fi awal bukrah. Awal pagi. Di sini ada ritme makan awal pagi. Dan yang paling baik kurma. Kenapa? Karena tubuh sudah capek mencuci racun. Jantung capek mensupport darah ke seluruh tubuh mencuci racun. Ginjal sudah capek menyaring. Liver sudah capek memetabolisme. Kalau sudah capek, jangan ditambah capek dengan makanan kita yang berat. Anda pagi-pagi sudah makan sate kambing misalnya. Makan sate kambing, gak cukup satu protein hewani, masih tambah ya misalkan bebek misalnya. Wah, ini berat semua. Padahal organ sudah capek. Kalau capek ketemu capek akan mempercepat penuaan. Faktor aging yang cepat penyebabnya salah satu pola makan. Anda lihat nih contoh ritmenya. Sholat juga demikian. Ada sholat subuh. Ya, makanya ketika sahurnya kita ringan, habis sholat subuh kita nggak ngantuk. Kita gampang untuk mendatangi aktivitas. Lihat orang yang sahurnya berat, setelah sholat fajar berat badan dia, berat mata dia. Kenapa? Pencernaan capek. Sudah capek nyuci racun ditambah capek mencerna makanan. Kemudian Anda lihat di antaranya berikutnya makan siang, berikutnya makan malam. Dalam riwayat disebutkan ada beberapa Nabi SAW yang makannya itu apa? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ya. Dan kemudian yang paling bagus sebelum jam 7 atau sebelum jam 8 malam. Kalau menurut teori ilmu pengobatan, yaitu terkait ilmu dunia. Ya. Di atas itu ada pencernaan mulai istirahat. Makanya Nabi membiasakan tidur di awal malam. Ya, tidur di awal malam karena waktunya istirahat. Anda lihat selepas sholat isya ternyata kita masuk spektrum warna gelap. Dan di saat itu hormon yang keluar dari tubuh kita, hormonnya apa? Hormon serotonin. Hormon ini akan merangsang seseorang untuk ngantuk dan tidur. Ini ritme yang normal. Ya, begitu pula kenapa kita tidak dianjurkan tidur setelah fajar. Karena Nabi juga berdoa mengajarkan doa. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan umatku di waktu paginya. Ketika keberkahan ditebar, jangan tidur. Zikir, sholat. Ternyata di pagi hari itu saat terbaik, di antaranya juga bakal keluar kortisol, juga bakal apa? Membantu pencernaan dan sebagainya. Dan kemudian kita nggak dianjurin juga tidur setelah asar. Tidur setelah asar juga pengaruh kepada kortisol, menekan kortisol, sehingga apa? Pencernaan bakal lemah, tubuh bakal lembab. Ketika tubuh lembab akan menimbulkan apa? Di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim kedunguan. Kenapa? Otak ikut lembab. Makanya tidur ada 3 jenis. Khurqun, wa humqun. Yang pertama tidur setelah fajar. Namanya apa? Namanya hurqun. Kenapa dinamakan hurqun oleh Ibnu Qayyim? Karena membakar rizki. Kemudian khulqun. Khulqun itu apa? Tidurnya Nabi, qailulah. Ya, Nabi bersabda, qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat siang qailulah, karena setan enggak istirahat siang. Kemudian berikutnya humqun. Humqun itu dungu. Kenapa? Tidur asar. Kenapa? Bikin otak lembab. Ternyata kortisol ditekan. Ya. Ketika pagi kortisol lagi keluar-keluarnya. Juga kalau dia bikin tidur ditekan jadinya. Ini diantaranya contohnya. Ritme ini kita ikuti. Maka kalau Anda memang begadang, jadikan begadang sesekali saja. Kalau ada artinya. Jangan jadikan rutinitas.
Jangan jadikan rutinitas. Semua apa pekerjaan dia begadang terus tiap malam. Bakal ada saatnya akan terjadi khalal, kelemahan pada organ tubuhnya. Misalkan di jam itu tubuh mengeluarkan serotonin, harusnya dia istirahat. Tapi gara-gara sering kerja malam, kortisol, adrenalin keluar, serotonin ditekan. Gara-gara apa? Kebiasaan makan malam, pola makan salah, juga stres dengan pekerjaan. Jadi serotonin ditekan, yang keluar adrenalin, kortisol, dan dia susah tidur. Bakal ada saatnya ya jantung bakal kelelahan, ya liver bakal lemah. Bayangkan di jam-jam perjalanan istirahat, dipaksa dia harus melakukan pekerjaan, walaupun dikodok tidurnya esok harinya. Kenapa? Nggak keluar dari ritmenya. Kalau misal kerja sesekali hanya sebagai shift-shiftan, maka tidak mengapa. Kadang ada shift 3 malam, seperti kerja di rumah sakit, security, ya wajar. Nanti ada saatnya pagi. Nah, kalau sepanjang hidupnya diisi pekerjaan dia malam terus, berarti keluar dari ritme yang Allah jadikan tubuh kita hikmah dari istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Insyaallah sepertinya jamaah sudah pada gelisah, sudah banyak sudah hawanya panas kayaknya majelis ya. Tidak apa oleh majelis masyarakat Abu Nasib ya. Semoga artinya bermanfaat saja, juga jadi sebab sehat untuk kita semua. Semoga Allah jaga berkah dalam umur kita, ya Allah kuburkan semua dosa kita. Semoga Allah jaga kita, pasangan semua, keluarga kita, yang mawaddah, sakinah, warahmah, dijauhkan dari segala penyakit, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa PR-nya 2. Hafal surat Al-Ahqaf ayat 15 sama doa yang tadi kita sebutkan. Nanti tanya ke panitia, nanti kita share ke panitia insyaallah ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari jam 8.30